Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ghafiru dhunubi wal khotoya, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ju'ila dinuhu fil musta'liyan illa musta'la. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan kasih sayangnya kita masih dipertemukan di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang memang sudah menjadi tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan Rasulullah SAW. Semoga Ramadan kali ini kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mendorong hamba-hamba Allah untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amal, sekaligus menghargai waktu dan memanfaatkan secara optimal tempat-tempat yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya 3 hal tersebut menjadi sangat melekat pada diri manusia. Yang pertama adalah dimensi waktu, yang kedua adalah dimensi ruang, dan yang ketiga adalah dimensi perbuatan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, dimensi waktu. Ramadan menyuguhkan kepada kita waktu-waktu yang berharga, yang sangat mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adalah waktu sahur, waktu ketika berbuka, sepertiga malam, dan bahkan sepanjang waktu doa-doa di dalam bulan Ramadan ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pandangan Islam, waktu sangatlah urgent dan vital. Bahkan di banyak kesempatan Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah atas makhluknya, salah satunya adalah waktu. Wal asri, demi waktu, wal fajri, demi waktu fajar, wad duha, demi waktu duha, dan seterusnya. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, para ulama tafsir bersepakat bahwa objek dari sumpah itu sangatlah penting dan sangatlah berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun juga dengan Ramadan. Di dalam perintahnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184 awal, Allah menyebutkan ayyamam ma'dudat. Artinya adalah hari-hari yang terhitung, yang terbatas, yang di situ memang disediakan untuk manusia, seorang muslim yang beriman, untuk menggali lebih waktu-waktu itu, untuk memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Kemudian kita tahu bahwa Rasulullah SAW menasihati putra-putrinya, bahkan membangunkan putra-putrinya ketika malam, Aisyah dan Ali, untuk selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memanfaatkan waktu, karena kata beliau, aku tidak bisa menolong kalian, kalianlah yang bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Begitulah penggalan sedikit dari kalimat Rasulullah SAW. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah dimensi ruang. Kita tahu bahwa manusia terkait erat dengan ruang, di mana bumi dipijak, di situ juga
kita selalu terkait oleh ruang, tempat, dan seterusnya. Ini memberikan gambaran bahwasannya Allah juga mengkondisikan kita di dalam bulan Ramadan ini bagaimana untuk mengoptimalkan tempat-tempat yang dicintai oleh Allah itu kita hadiri. Katakanlah majelis ilmu, majelis berzikir, majelis taqarrub ilallah, dan masih banyak lainnya. Tempat-tempat yang kita sekarang tempati atau ruang-ruang yang sedang kita tempati saat ini, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantai yang kita injak, tembok-tembok kanan kiri, dan atap pun juga akan menjadi saksi kelak di akhirat. Itu menjadi renungan kita bersama bahwa setiap perbuatan kita, setiap tingkah laku kita akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendorong kita untuk berbuat lebih baik dan lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang ketiga yaitu adalah dimensi perbuatan. Orang dikatakan sukses tidak dilihat daripada hartanya, tidak dilihat daripada pangkatnya, tidak dilihat dari keturunannya, atau bahkan banyaknya pendukungnya. Tetapi sukses itu adalah amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita niatkan hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bulan Ramadan ini kita juga disuguhkan untuk selalu beramal, untuk selalu beribadah kepada Allah, memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari ibadah yang wajib sampai ibadah-ibadah yang sunnah-sunnahnya pun juga kita diperintahkan untuk memperbanyak. Terlebih di dalam bulan Ramadan ini Allah telah menjanjikan pahala-pahala yang besar, pahala-pahala yang melimpah. Katakanlah pahala mengaji dilipat gandakan, sedekah diterima, kemudian pahala yang lain pun juga demikian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 sampai 70 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Inilah janji Allah yang kemudian menjadi motivasi kita untuk selalu meningkatkan amal kita di dalam bulan Ramadan di 1443 Hijriah tahun ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya 3 dari pesan Ramadan, 3 dimensi tadi yang melekat, kita semua akan mengalaminya itu dengan sebaik-baiknya. Kita selalu mencoba untuk membersihkan diri kita dari hal-hal yang memang dilarang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal tersebut, dimensi waktu, 3 dimensi ruang, dan dimensi perbuatan itu menjadi nasihat diri kita bahwa Ramadan kali ini benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena belum tentu ruang, waktu, dan perbuatan ini bisa kita teruskan, karena ajal siapa yang tahu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, nasihat dari Rasulullah SAW untuk kita kehidupan di dunia ini yaitu adalah ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Nasihat ini singkat tetapi maknanya luar biasa. Kita diminta untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahnya takwa kita pahami adalah selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaras dengan tujuan puasa itu sendiri, bahwa puasa dimaksudkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, maka sudah menjadi barang tentu
tujuan itu bisa kita raih, bisa kita capai dengan serius, dengan hanya beriman kepada Allah dan takut kepada Allah dan diniatkan hanya kepada Allah saja. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga pesan-pesan daripada Ramadan kali ini mengena pada jiwa-jiwa kita, pada hati kita, dan amal ibadah puasa kita, sujud kita, rukuk kita, doa kita, sedekah kita, dan amalan-amalan yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.